Puji nama Tuhan, Shalom. Saya bersyukur, berterima kasih untuk gembala sidang, untuk tim penggembalaan, untuk leader. Terutama saya juga bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kepercayaan diberikan kepada saya pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Gayu Star. Saya dengan istri saya hadir di tempat ini, saudara. Cerita lucunya adalah saya sedikit telat menikah, tetapi Tuhan karuniakan saya istri yang dikirim oleh Tuhan. Karena salah satu motivasinya saya mau menikah adalah mulai banyak orang yang bilang, pendeta ini hombreng, gue mungkin gak mau menikah ya. Pendetanya hombreng gak mau menikah. Akhirnya saya buktikan bahwa saya ada pria sejati, amin. Pada hari ini kita akan belajar tentang satu hal. Saya beri judul khotbah saya yaitu stuck atau tidak kemana-mana. Saya ambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1-12, saudara. Suatu saat saya sedang ada reunian dengan beberapa orang begitu, saudara, dengan teman-teman yang dulu dari kampus, dari sekolah Alkitab. Saya reunian. Nah, kalau reunian itu, saudara, nggak afdol rasanya kalau kita tidak ngerasani teman kita yang nggak hadir. Jadi pada saat si ini gimana? Lalu ada satu nama yang pada saat kita dulu kuliah itu suka ngomongin orang, saudara. Suka pokoknya si ini begini, pokoknya biang gosip di kelas kami. Lalu pada saat saya nanya, si ini gimana kabarnya ya? Lalu mereka bilang begini, saudara. Dari dulu sampai sekarang ya gitu. Nggak pernah berubah. Gitu-gitu aja. Dan ngomongin orang negatif aja. Lalu saya bilang, iya ya, dia nggak berubah. Nah, pada hari ini, pada saat kita mendengar cerita ini, adakah di antara kita yang memiliki kerinduan untuk kita berubah, terutama dalam segi kerohanian? Ada hal yang perlu kita pikirkan untuk kita menjadi anak Tuhan yang tidak gini-gini aja. Yang meningkat, terutama secara kerohanian kita. What's next? Apa selanjutnya? Hari ini kita akan belajar bagaimana agar hidup kita berdampak, tidak stuck secara rohani, dan yang paling penting kita tahu saya mau apa jadi pengikut Kristus. Saya harus apa jadi pengikut Kristus, saudara? Ada sebuah pertanyaan yang harus kita jawab pada malam hari ini. Next slide, apakah kita menginginkan langkah maju dalam kehidupan ini? Apakah kita menginginkan langkah maju dalam kehidupan ini? Lebih lagi, apakah diri kita merasa saya perlu memiliki langkah maju dalam kehidupan ini? Oleh sebab itu mari kita baca, saudara, dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1-12. Sebenarnya perikopnya sampai ayat 11. Tetapi kita baca sampai 12. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan baca ayat 11 dan 12 bersama-sama. Petrus dan Yohanes naik bersama-sama ke bait suci pada jam doa, yaitu pukul 3 petang. Di situ ada seorang pria lumpuh sejak lahir. Ia digotong dan diletakkan setiap hari di pintu bait suci yang disebut Gerbang Indah untuk meminta sedekah dari mereka yang masuk ke dalam bait suci. Ketika ia melihat Petrus dan Yohanes akan masuk ke dalam bait suci, ia pun memohon sedekah. Petrus dan Yohanes menatap orang itu lalu berkata, "Pandanglah kami." Kemudian orang itu memandang sambil berharap akan menerima sesuatu dari mereka. Petrus berkata, "Emas perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku miliki, inilah yang aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Petrus memegang tangan kanannya dan membantunya berdiri. Maka seketika itu juga kaki dan mata kakinya menjadi kuat. Lalu ia melompat berdiri dan mulai berjalan sambil berjalan melompat-lompat dan memuji Elohim. Ia masuk ke dalam bait suci bersama mereka. Semua orang melihat ia berjalan dan memuji-muji Elohim. Lalu mereka pun mengenalinya bahwa ia adalah orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait suci. Mereka takjub dan kagum melihat apa yang telah terjadi padanya. Sama-sama 1, 2, 3. Ketika orang lumpuh yang telah sembuh itu terus mengikut Petrus dan Yohanes,
Maka semua orang yang takjub itu berdiri ke arah mereka, ke serambi yang disebut serambi Salomo. Ayat 12, ketika melihat orang banyak itu, Petrus berkata, "Hai orang-orang Israel, mengapa kamu heran akan hal ini dan memandang kami seakan-akan dengan kuasa atau kesalahan kami sendiri yang membuat dia berjalan?" Puji nama Tuhan, saudara. Saudara, ada seorang lumpuh yang dari lahir datang ke rumah Tuhan setiap hari untuk meminta-minta. Ada seorang lumpuh yang dari lahir datang ke rumah Tuhan setiap hari untuk meminta-minta. Dia lumpuh dari lahir, saudara. Dia datang ke rumah Tuhan untuk meminta-minta. Saya katakan ini bukan lagi bad day, hari yang buruk, tetapi ini adalah bad day, bad every day, saudara. Dia adalah pengemis. Dia datang dan pergi ke rumah Tuhan. Dia datang dan pergi ke gereja setiap hari untuk mengemis, untuk meminta-minta. Minta Pak, minta Bu. Sedekahnya Pak, sedekahnya Bu. Minta Pak. Datang ke gereja setiap hari, berada di rumah Tuhan, tapi setiap hari pulang dengan keadaan yang sama. Dan besok datang lagi. Minta Pak, minta Bu. Sedekahnya Pak, sedekahnya Bu. Pergi ke gereja setiap hari, tapi tetap meminta-minta, tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Saya berdoa di tempat ini supaya tidak ada di antara kita yang seperti ini. Rumah doa, gereja, rumah Tuhan adalah rumah doa yang harusnya kita datang untuk sembahyang, untuk berdoa. Tetapi pria ini datang untuk meminta-minta. Gereja adalah house of prayer, untuk mencari Tuhan. Tetapi dia datang untuk mencari apa yang manusia bisa buat, saudara. Seperti pengemis tersebut, saudara. Kita seringkali tidak tahu mau kemana arah kerohanian kita ini. Kita cari yang semestinya kita tidak cari di rumah Tuhan. Makanya kita tidak tahu mau kemana kita. Kenapa kita dipilih oleh Tuhan Yesus? Kenapa kita percaya sama Tuhan Yesus? Kenapa kita ke gereja? Untuk apa kita ke gereja? Untuk apa kita memberi persembahan? Untuk apa? Kita berdoa untuk apa? Kamu berdoa untuk apa? Kita tidak tahu. Karena dari awal tujuan kita datang ke gereja untuk hal yang salah. Kegiatan kerohanian kita akhirnya melenceng dengan motivasi yang salah. Kita tidak kemana-mana. Hari ini saya berdoa melalui firman Tuhan yang disampaikan, kita dapat melangkah. Minimal kita dapat termotivasi untuk kita mau melangkah dalam kerohanian kita, saudara. Dalam teks tadi minimal ada 3 hal atau 3 pertanyaan yang untuk kita jawab sama-sama agar kita melangkah ke langkah berikutnya dalam kehidupan ini dan tidak stuck, terutama dalam segi kerohanian. Yang pertama, saudara, siapa yang kita andalkan? Yang kedua, siapa yang temani kita? Dan yang ketiga, apa fokus hidupmu? Dari ketiga hal ini kita akan belajar sama-sama malam hari ini. Siapa yang kita andalkan? Siapa yang temani kita? Yang ketiga, apa yang menjadi fokus akan hidupmu? Yang pertama, siapa yang kita andalkan? Saya akan baca ulang dalam Kisah Rasul 3 ayat 1-6, saudara. Ada teks-teks yang saya kasih warna kuning, saudara. Dan itu adalah hal-hal yang membuat kita mengerti mengenai poin pertama ini, saudara. Petrus dan Yohanes naik bersama-sama ke bait suci pada jam doa, yaitu pukul 3 petang. Di situ ada seorang pria yang lumpuh sejak lahir. Ia digotong dan diletakkan setiap hari di pintu bait suci yang disebut Gerbang Indah untuk meminta sedekah dari mereka yang masuk ke dalam bait suci. Ketika ia melihat Petrus dan Yohanes akan masuk ke dalam bait suci, ia pun memohon sedekah.
Petrus dan Yohanes menatap orang itu lalu berkata, "Pandanglah kami." Kemudian orang itu memandang sambil berharap akan menerima sesuatu dari mereka. Petrus berkata, "Emas perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku miliki inilah yang aku berikan kepadamu. Dan dalam nama Yesus, orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah." Pengemis datang ke gereja bukan untuk Tuhan, tapi uang untuk perut yang didapat dari orang-orang itu. Dia memakai rumah Tuhan bukan untuk doa. Yang lain untuk doa, tetapi dia enggak. Dia bukan untuk doa. Tapi dia datang dan menjadikan pegangan hidupnya bukan Tuhan, tetapi uang. Apa yang dia bisa makan, perut mereka, perut dia dan manusia, saudara. Siapa yang kita andalkan dalam kehidupan ini? Saudara, sudah hal biasa kita datang ke gereja bukan karena Tuhan. Karena motivasi lain, saudara. Dulu saya datang ke gereja karena AC gereja lebih dingin daripada AC Indomaret. Maka saya datang ke gereja. Motivasi saya bukan untuk mencari Tuhan. Sudah hal biasa kita datang ke gereja, melihat, mencari, dan berharap dengan apa yang manusia bisa beri. Saya berkata begini karena saya mengalami, saudara. Mohon maaf. Seperti pengemis itu, mencari apa yang manusia bisa beri setiap harinya di rumah Tuhan. Kita ingin manusia, bukan Tuhan. Kita ingin manusia memberi sedekah kepada kita. Memberi khotbah yang baik. Khotbah yang lucu. Kalau bisa bikin ngakak. Wow, keren. Pujian yang ngangkat. Yang kalau kita pikir-pikir tujuannya untuk memuaskan hati saya. Bukan untuk memuaskan hati Tuhan. Karena kadang lucu, saudara. Pada saat pujian penyembahan, kita menyembah buah Tuhan. Tapi yang nuntut saya merasakan, yang merasakan siapa? Saya. Yang datang yang ingin merasakan. Kita memuji menyembah Tuhan untuk siapa? Untuk tuh. Tapi yang nuntut kita merasakan siapa? Kita kan. Kita ingin pujian penyembahan itu kita rasakan, menghibur kita dipuaskan, menikmati pujian penyembahan. Kita datang ke gereja, memiliki ekspektasi supaya ada orang lain yang memberi atau memuaskan saya. Setiap kali kita datang ke gereja dan mencari apa yang manusia biasa bisa lakukan, maka kita seperti pengemis tersebut. Setiap kali kita datang ke gereja dan kita mencari apa yang manusia bisa lakukan, maka kita seperti pengemis tersebut. Seakan-akan kita tidak tahu siapa pemilik rumah Tuhan. Seakan-akan kita tidak tahu siapa dari kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dulu saya sering nanya kalau ke gereja, pendetanya siapa yang khotbah? Asal dari mana? Kalau pendeta dalam, waduh, asal dari mana? Dari Amerika, semangat saya. Setelah saya melayani saudara, saya ada pendeta bule, kita altar call, kita maju dalam nama Tuhan Yesus. Sakit apa Pak? Wah, saya ada masalah keuangan, ya saya doakan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terus saya mendoakan orang, saya lihat Bapak itu muter lagi saudara, ngantri ke orang bule itu. Pada saat orang bule itu nampangin tangan saudara, rebah Bapak Ibu saudara. Dia rebah, saya bilang, wah saya kayaknya kurang urapan. Kita seperti pengemis, minta apa yang manusia bisa beri. Tidak mencari Tuhan, tetapi mencari hal-hal duniawi di dalam gereja. Sedekah Pak, sedekah. Minta Pak, minta Bu. Kita semua punya hari yang buruk. Kita semua punya masalah dalam kehidupan ini. Minggu yang buruk, hari yang buruk, tahun yang buruk. Tetapi kita tidak boleh
menjadi seorang peminta atau pengemis yang nyaman. Dan kita stuck di situ, nggak kemana-mana saudara. Tetapi ini saudara, Petrus dan Yohanes tidak memiliki emas dan perak, tetapi mereka memiliki satu. Mereka punya nama Yesus. Berita baiknya melalui firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini, kita tahu ada yang lebih bisa kita andalkan, lebih dari emas perak, yaitu siapa saudara? Yesus saudara. Ada satu pertanyaan. Dari ayat ini, mana yang lebih berharga? Emas atau perak? Jawabannya, Yesus saudara. Dari ayat ini, mana yang lebih berharga? Emas, perak, atau Yesus? Yesus, oke. Ya, realnya nih saudara. Mana yang lebih diingini pengemis atau kita? Emas, perak, atau Yesus? Jujur. Sedihnya saudara, seringkali pertanyaan-pertanyaan ini saya tanyakan pada diri saya. Seringkali juga saya menganggap bahwa emas perak lebih berharga dalam hidup saya daripada Yesus. Makanya saudara, kalau saya masih dipakai oleh Tuhan, kalau saya masih diberi kesempatan melayani oleh Tuhan, itu semua karena kepercayaan. Bukan karena kekuatan saya saudara. Sudah bertahun-tahun pengemis tersebut mengharapkan uang, sesuatu dari manusia. Sudah bertahun-tahun juga kita ikut Tuhan, tapi kita punya mindset yang salah akan ikut Tuhan. Datang untuk mendengar apa yang bisa saya dapat, atau bisa saya peroleh. Apa yang bisa gereja kasih ke saya? Apa yang bisa ibadah ini hibur buat saya? Kita datang bukan mencari Tuhan, saudara. Hari itu, saudara, perubahan hidup terjadi saat dia sadar ada hal yang jauh lebih besar dari emas dan perak dalam hidupnya, yaitu Yesus, saudara. Hari esok akan lebih berarti karena pegangan dia dan pegangan kita sama, yaitu Yesus. Kenapa? Karena mau susah, mau senang, Yesus ada di sisi kita. Kita punya pegangan dalam kehidupan ini, yaitu Yesus. Kita punya banyak jawaban dalam kehidupan ini, tetapi jawaban sejati, jawaban yang pasti hanya di dalam Yesus, saudara. Saya menganggap diri saya itu pintar, saudara. Dulu, saya kuliah mati-matian. Saya sekolah mati-matian. Nilai saya harus bagus. Tanpa sadar, saya menaruh usaha kepintaran saya pegang kepintaran saya di atas Yesus sendiri yang memanggil saya. Suatu saat ada ujian, saudara, tengah semester. Ujian perjanjian baru, saudara. Lalu sang dosen ini mungkin percaya sama kami mahasiswa teologi ini, saudara. Dia anggapnya kami itu semua malaikat. Lalu dia bilang gini, oke, ujiannya semua ya. Saya tidak akan menjaga ujian ini. Karena saya tahu Roh Kudus melihat kamu semua. Sip, gitu kan. Kumpulkan diktatnya. Dulu diktat, saudara, nggak ada buku, nggak ada online. Dikumpulkan di depan semua. Oke ya, saya tinggal ya, saya mau makan dulu. Tiba-tiba saya lihat soalnya, ada soal keberapa, ada pertanyaan tentang kaisar, saudara. Saya nggak tahu nih kaisar siapa, semuanya saya tahu. Saya nggak tahu kaisar siapa, saya berusaha untuk jujur, saudara. Tiba-tiba, saudara, mungkin ada gerakan Roh Kudus di ruangan itu. Ada seorang wanita teman saya berdiri, dia melangkah dengan sepasti keselamatan dalam hidupnya, maju ke depan untuk ambil diktatnya, lalu dia kembali ke meja, lalu buka-buka. Dan itu menjadi garam dan terang dunia bagi yang lain, saudara, untuk mereka bisa berdiri lalu mengambil diktatnya untuk bisa nyontek, saudara. Inilah saya, saudara. Saya merasa nilai kepintaran saya lebih tinggi daripada Tuhan Yesus.
nomor itu tidak bisa, saudara. Saya berkata, loh nanti saya dapat 8, yang lain dapat 10 karena nyontek semua. Lalu saya nanya ke teman saya yang bernama Kenan, orang India, bro, nomor ini kaisar siapa namanya? Dikasih tahu, kaisar ini saya lupa. Oke. Tiba-tiba saudara, bapak dosen ini makan lebih cepat dari biasanya. Tahu saudara kebayangan? Sudah langsung dengan muka merah. Kalian ini ya nyontek semua, kembalikan diktatnya. Kembalikan soalnya, jawabannya semua. Satu-satu saudara. Kamu namanya sebutkan, nyontek atau tidak? Nyontek pak, 0. Kamu nyontek apa enggak? Enggak pak, tapi dicontekin 0. Giliran saya saudara, orang yang berdiri di depan ini. Gayustar. Saya cuma nanya kaisar pak. 0 dibilang gitu. Dari kesaksian ini saudara, seringkali kita memiliki pegangan lain yang kita anggap berharga. Dan itu menjadi berhala dalam kehidupan kita. Yang kita menomorduakan Tuhan. Berhala adalah apapun yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan, itu berhala kita. Dan berhala bisa sesuatu yang baik. Pekerjaan kita. Anak kita. Istri kita. Loh kok bisa anak kita? Loh bisa. Kalau kita ingin menyenangkan anak kita. Lalu anak kita berkata, "Pak, long weekend. Ayo ke Bali aja." Oh ya udah. Bapak Ibu semuanya nggak ke gereja. Ke Bali semuanya. Demi menyenangkan anak Anda. Anda menghilangkan waktu-waktu terbaik anak Anda bersama Tuhan. Anda hilangkan. Dan waktu-waktu terbaik Anda untuk duduk di kaki Tuhan. Anda hilangkan. Apapun yang Anda cintai lebih daripada Tuhan, itu adalah berhala kita. Hari ini kita mendapatkan, kalau kita mau melangkah pasti, kita semua tahu siapa yang kita andalkan, yaitu Yesus saudara. Sebagai pelayan, harus saya tanamkan dalam diri saya, siapa yang saya andalkan dalam kehidupan ini? Yesuskah yang saya andalkan? Yesuskah yang saya layani? Apa motivasi saya melayani? Yesuskah? Karena pengakuan terbesar saya dan Bapak Ibu Saudara dan pelayan di tempat ini bukan ada pada seberapa banyak kita, seberapa sering saya dipuji, khotbah saya bagus, atau saya dipakai di mana-mana, tetapi pengakuan terbesar saya ada di kayu salib itu. Pada saat Yesus mengakui saya sebagai anaknya dan menebus saya. Oleh sebab itu saudara, siapa yang kita andalkan pada hari ini? Dan saya berdoa supaya kita kerohanian kita bisa maju, yang kita andalkan adalah Yesus. Yang kedua, siapa yang temani kita saudara? Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 3 ayat 4-7, Petrus dan Yohanes menatap orang itu lalu berkata kepadanya, "Pandanglah kami." Kemudian orang itu memandang sambil berharap akan menerima sesuatu dari mereka. Petrus berkata, "Emas perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku miliki inilah yang aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Petrus memegang tangan kanannya dan membantunya berdiri. Maka sekitar itu juga kaki dan mata kakinya menjadi kuat. Bayangkan saudara pengemis ini saudara. Sudah mengemis. Tiba-tiba ada Petrus dan Yohanes. Pandang saya. Dikiranya kan mau dikasih uang saudara. Tetapi dibilang, "Apa yang kau minta gak ada padaku." Petrus si pengemis ini bilang, "Ya." Kenapa saudara? Karena beda level ekspektasi. Beda level fokus saudara. Yang satu datang ke gereja untuk berdoa dan mencari Tuhan. Yang satu datang ke gereja untuk meminta-minta saudara. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, dengan siapa Anda bergaul menentukan hidup Anda. Tell me your friend, I will tell you your future. Petrus dan Yohanes tidak sekedar lewat. Mereka memandang dan memberi apa yang berharga di dalam hidup ini. Orang lain
mungkin memberi apa yang pengemis minta, tetapi tanpa memperdulikan hidup. Tapi Yohanes dan Petrus berbeda. Dia minta uang, pengemis ini, tetapi dia membutuhkan lebih daripada uang dalam hidupnya. Karena sejak lahir, uang yang dia dapatkan hanya berlalu begitu saja dan tidak menjawab kerinduan terdalam dalam hidupnya. Tetapi Petrus dan Yohanes beda. Dia menatap, dia fokus, pay attention, dia stop untuk berbicara. Yang lain hanya memberi lalu lewat, saudara. Setiap orang tidak melihat pengemis dan asal beri uang. Tetapi Petrus dan Yohanes melihat dan meminta si pengemis itu melihat dan menatap mereka. Apa yang diminta sesuatu sekedar saat orang lewat. Tetapi yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes adalah hal yang merubah kehidupan pengemis tersebut, saudara. Banyak orang hari-hari ini meminta hal yang salah. Kita meminta materi, tetapi yang dibutuhkan sebenarnya perbaikan kerohanian kita. Tapi Petrus berkata begini, I don't have any silver or gold, but what I do have, I give to you. Aku gak punya, tapi aku punya, yang aku punya ini aku mau kasih ke kamu. Begini saudara, kita perlu teman yang peduli dan memberi hatinya bagi kita. Kita memerlukan circle, memerlukan teman-teman yang peduli dan memberi hatinya bagi kita. Yang memberi tangannya untuk kita berdiri dan memberi tangan kita untuk kita membantu berjalan, saudara. Terlebih lagi, miliki teman yang memiliki pengertian penuh akan Kristus dan pengorbanannya. Sekali lagi, miliki teman yang memiliki pengertian penuh akan Kristus dan pengorbanannya. Pengertian penuh akan Kristus dan pengorbanannya. Banyak di antara kita menjadi peminta atau pengemis rohani karena kita berbicara dan bergaul dengan orang yang salah. Kita mencoba meminta nasihat kepada seorang pengemis juga. Kita meminta nasihat kepada seorang peminta juga. Lah yang dipikirin mau minta apa terus sama Tuhan? Kok kamu mintain saran? Bahasa Jermannya, kok kamu sambati? Wong sama-sama pengemis. Komentar lagi. Gini Bapak Ibu. Kalau udah kayak gini udah perkara sulit, saudara. Sama-sama gak ngerti, saudara. Kita bertanya kepada orang yang hanya lewat. Jika engkau mau berubah, maka engkau harus bergaul dengan orang-orang seperti Yohanes dan Petrus. Atau orang-orang yang memiliki Injil, yang memandang Yesus yang terutama dalam hidupnya. Yang memandang Yesus lebih berharga daripada apapun. Karena pertemanan dapat menentukan kemana arah kita akan melangkah. Saya punya murid sekolah minggu, saudara. Lalu murid remaja, jadi murid remaja. Pada saat pindah ke sini, kok dia gak pernah kelihatan dulu ya, saya baru sadar. Saya nanya apa kabar? Baik kok, oke. Gimana kabarmu, masih pelayanan? Udah enggak. Duh kenapa? Aduh banyak ceritanya panjang gak tahu kemana. Ya udah, ya cerita aja. Tapi jangan ember ya. Enggak, saya enggak ember. Agak bocor aja sedikit enggak, saudara? Oke, cerita aja. Enggak tahu mau cerita dari mana. Oke, cerita aja. Lalu dikirimlah foto, saudara. Kelas 2 SMA, saudara. 1 SMA, saudara. Kirim foto. Ceding. Gambar anak bayi, saudara. Foto anak bayi. Ini anakku. Dia kelas 2 SMA. Ini anakku. Lalu jawabannya, papanya siapa? Ada adik kelasku. 1 SMA. Kok bisa begini? Iya. Salah pergaulan. Loh, kalian kan masih SMA. Kok bisa memiliki hubungan gak sehat gini? Gimana? Di rumah
Loh kok bisa di rumah? Ya papa kerja, kalau nggak kerja dia mancing. Mama main sosial media, dia cuma lihat saya pulang ya udah. Yang ingin saya sampaikan adalah, untuk anak dan orang dewasa, pergaulan sangat penting. Tidak hanya baik saudara, tapi mengerti siapa Kristus di dalam kehidupan mereka. Siapa temanmu di dalam Kristus. Yang mengerti Injil sangat penting. Yang memiliki pengertian penuh akan Kristus dan pengorbanannya melalui salib. Yang tahu Yesus lebih berharga dari emas dan perak. Hari ini saudara, kita belajar buat melangkah perlu teman. Tapi tidak sembarang teman. Teman yang mengerti dan menaruh salib itu di hatinya. Dan itu yang orang-orang seperti itu yang harus ada di sekitar kita. Yang tahu bahwa anugerah Tuhan ada dalam hidupnya. Yang tahu setiap langkahnya Tuhan Yesus pimpin. Agar jalan kita jelas mau kemana. Yang terakhir saudara, untuk tidak stuck, siapa yang kita andalkan? Yang kedua, siapa yang temani kita? Dan yang ketiga, apa fokus hidup kita? Kita tahu di Kisah Para Rasul 3 ayat 8 sampai 12 saudara. Pada saat orang itu disembuhkan, dia memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengenalinya yang tadinya seorang yang duduk mengemis, jadi beda sekarang. Dan yang lebih kita tahu bahwa dia terus disaksikan sama orang, terus mengikut Yohanes dan Petrus kemanapun mereka pergi saudara. Dalam kehidupan ini banyak sekali gangguan yang hadir dalam kehidupan kita. Kita nggak cari gangguan. Gangguan itu ada. Contoh ya, saya itu pada suatu saat, ini true story. Pada saat saya lagi kusuk bertemu muka dengan Tuhan, apa itu? Pada saat saya menyusun khotbah saya, saudara. Tiba-tiba ada DM masuk. Tung. DM-nya begini, dijual ginjal. Gangguan, saudara. Hah, dijual ginjal? Wah, langsung saya hapus, saudara. Karena saya sukanya paru sama babat, saudara. Atau mungkin saya kalau nggak saya hapus, saya memiliki motivasi, wah boleh juga nih bisnis, enggak. Tapi itulah gangguan dalam kehidupan kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah fokus mengerjakan apa yang ada di hadapan kita. Ada seorang teman saya, fokusnya tuh, waduh yang luar biasa. Dia bilang, doakan saya ya supaya saya ini dipakai Tuhan. Dan hobinya dia apa? Nyari hamba Tuhan untuk mengurapi dia. Nyari hamba Tuhan untuk mengurapi dia. Kalau bisa lebih jauh tuh lebih bagus. Orang Indonesia, aduh urapannya kurang. Kok bisa bule, India gitu saudara. Dia cari keliling urapan sampai ke luar negeri, dia cari urapan saudara. Suatu saat dia bilang ke saya punya kerinduan mau bikin KKR di Gelora Bung Karno. Di Jakarta, bukan Bung Tomo, Bung Karno. Lalu saya sampaikan kepada dia, udah buat aja hidupmu dekat sama Tuhan dulu. Baru jalani mimpimu bersama Tuhan selangkah demi selangkah. Karena yang saya tahu adalah dia perlu hidupnya dekat sama Tuhan. Fokus mengerjakan apa yang dihadapkan. Mulai dari hal simpel saudara, seperti pengemis yang lumpuh tadi. Begitu dia mendapatkan kesembuhan, dia memuji Tuhan. Ada perubahan hidup yang disaksikan. Dia setia dan bersaksi. Loh, kok bisa setia? Iya, kalau kita baca terus di Kisah Para Rasul 4 ayat 14, di mana Yohanes dan Petrus sedang mau disidang, dikatakan di situ ada pengemis itu, orang itu yang duduk, yang berdiri bersama-sama dengan mereka. Sehingga yang imam-imam tidak bisa mengadili Yohanes dan Petrus. Karena apa? Karena orang ini setia mengikut Tuhan. Simple aja. Jangan telat ke gereja.
mengucap syukur kalau pagi, saudara. Doa buat gereja kita. Doa buat tempat kerja kita. Jangan curhat di sosmed. Di like lagi. Di like sendiri. Oh, nggak ada yang like nih, saya like sendiri. Karena apa? Karena merasa harga dirinya ada di likes-nya. Ini buat anak SMA, kalau ada SMP. Harga diri kita ada dalam darah Yesus. Bukan di likes yang kita dapat. Tetapi yang lebih indah, saudara, pengemis ini fokusnya tidak berhenti di mujizat saja. Ada hal yang lebih besar menunggu kita pada saat kita menerima mujizat. Yaitu apa? Menghasilkan buah, saudara. Kita tidak mau stuck dalam kehidupan ini. Tetapi hanya cara mainnya kebanyakan, hidup kita inginnya dari mujizat satu ke mujizat yang lain. Wah, Kristen banget ini. Dari mujizat satu ke mujizat yang lain. Kapan kita menjadi buah kalau kita dari mujizat satu ke mujizat yang lain? Saya mau tanya, yang dinamakan mujizat itu kalau kita ada masalah dulu, saudara. Kalau hidup kita, hidupnya pengen dari mujizat satu ke mujizat lain, banyak masalah hidupmu. Bener nggak? Banyak masalah hidupmu. Kalau saya maunya oke satu mujizat aja, selebihnya saya jadi buah. Karena saya nggak mau hidup saya jadi ada banyak masalah, saudara. Kita akan stuck kalau kita jadi Kristen yang lapar. Lapar akan mujizat. Lapar akan hal-hal yang membuat kita, pokoknya aku dan aku. Lapar terus, doaku harus dijawab Tuhan. Aku harus mendapatkan mujizat. Saudara, ada hal yang lebih besar, yaitu berdiri atas nama Kristus sebagai alat kemuliaannya dan menghasilkan buah seperti pengemis ini. Ada hal yang lebih besar, yaitu kita berdiri atas nama Kristus menghasilkan buah, saudara. Saudara, di dalam Alkitab ada banyak orang loh yang gak disembuhkan Tuhan Yesus. Kalau kita dilihat di Yohanes 5, saudara. Ada satu orang di kolam Bethesda. Ada satu orang yang disembuhkan. Tetapi ada banyak orang yang gak disembuhkan Tuhan Yesus. Lah, gimana coba? Ada 5 serambi. Isinya banyak orang. Tapi ada satu orang yang ngeyel, yang ditanya mau sembuh apa enggak mau. Katanya orang nggak ada yang menurunkan aku ke kolam. Secara kelayakan dan tes dia nggak layak. Tapi Tuhan sembuhkan. Tapi banyak orang yang nggak disembuhkan. Kebenarannya adalah Yesus berkuasa atas sakit. Dan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Itulah mengapa kita sebagai orang-orang karismatik ini berdoa untuk kesembuhan fisik juga. Tetapi tidak selalu kehendak Tuhan adalah kesembuhan. Karena dia berkuasa, tapi dia juga berdaulat, saudara. Buktinya apa? Ya banyak orang tadi itu. Tapi kalau kehendaknya sakit kita sembuh, maka kita akan sembuh, saudara. Tapi ini, saudara, dengar baik-baik. Tetapi dia juga berdaulat memakai banyak hal dalam kehidupan kita, melalui sakit kita. Dan ini seringkali kita tidak mengerti. Tetapi kita tahu penyakit kita tidak apa-apanya dengan kuasa Yesus. Tapi kita harus ingat ada kedaulatan Tuhan. Seperti Paulus di 2 Korintus 12 berkata, 3 kali aku minta supaya Tuhan mencabut duri ini. Tapi gak dilakukan. Ternyata ada tujuannya supaya Paulus tidak bermegah atas hidupnya. Supaya Paulus mempermuliakan nama Tuhan dalam kelemahannya. Karena Paulus berkata, kalau aku lemah, maka aku kuat, saudara. Salib Yesus adalah mukjizat terbesar dalam kehidupan kita. Salib Yesus adalah mukjizat terbesar dalam kehidupan kita. Apa mukjizat terbesar bagi orang Kristen?
Apa mujizat terbesar bagi Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa mujizat terbesar bagi saya? Mujizat terbesar orang Kristen, kita yang tidak layak ini dilayakkan untuk mendapatkan keselamatan dalam kehidupan ini. Pertanyaannya, sudahkah saya memiliki fokus yang benar dalam mengikut Kristus? Apakah kita fokus pada nama yang lebih besar dari emas atau perak itu, yaitu Yesus, atau kepada yang lain? Saat kita memiliki fokus yang benar, maka apa yang kita lakukan akan jelas. Pada saat jelas, maka hikmat Tuhan akan turun dan kita akan dapat melangkah. Dan pada saat melangkah, kita tahu fokus kita apa. Untuk keuntungan pribadikah? Atau luapan ucapan syukur karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya, orang yang tidak layak ini, saudara. Hari ini kita belajar tentang 3 hal dalam melangkah dalam kerohanian hidup, dalam hidup kerohanian kita, supaya tidak stuck. Siapa yang kita andalkan dalam kehidupan ini? Siapa yang temani kita dan apa fokus hidup kita? Terakhir, saudara, dalam kesemuanya itu, saudara, hanya oleh kasih karunia dan pelayanan Yesus Kristus saja. Yohanes Petrus berkata di Kisah Para Rasul 3 ayat 12. Ketika melihat orang banyak itu, Petrus berkata, "Hai orang-orang Israel, mengapa kamu heran akan hal ini? Dan memandang kami seakan-akan dengan kuasa atau kesalahan kami sendiri yang membuat dia berjalan." Petrus dan Yohanes, melalui dia orang bisa dibangkitkan, tetapi dia tahu bahwa dia bukan apa-apa. Mereka bukan apa-apa, mereka nothing. Bukan Yohanes atau Petrus yang hebat. Bukan karena kita rohani, tapi karena Yesus, saudara. Kita tidak bisa apa-apa, tidak layak sebenarnya. Kita adalah pengemis itu. Kita tidak layak. Wong nggak punya iman kok. Wong ditanya, wong mau apa? Dia maunya emas perak kok, bukan mau Yesus. Tetapi tetap disembuhkan. Imannya berharap sembuh. Enggak, saudara. Imannya enggak berharap sembuh. Malah maunya hal-hal duniawi. Tapi karena anugerah semata, karena nama Tuhan Yesus, dia bisa berdiri. Di mana kita bisa mengerti kuasa Yesus yang sebenarnya? Di dalam Injil, saudara. Melalui Injil kita tahu bahwa kita bukan apa-apa. Injil membuat kita mengerti bahwa ada berita buruk, yaitu kita manusia yang tidak layak ini. Saya dan saudara. Pada saat tadi ada orang nelpon saya, saudara. Waduh, kalau jadi pendeta tuh susah, saudara. Kalau telepon nomor gak dikenal ini gak saya angkat, ini jemaat. Nanti saya angkat ini sales kartu kredit, saudara. Lalu bisa bicara dengan Bapak Gayus Tarna. Kalau ada yang ngeja-ngeja ya pasti sales ini. Dan apa yang saya buat, saudara? Maaf, saya lagi meeting ini, nggak bisa diganggu. Padahal nggak meeting. Ya manusia seperti ini. Tetapi Injil membuat kita mengerti bahwa ada berita buruk, yaitu kebobrokan saya. Dan patut dihukumnya saya, tapi ada berita baiknya, Yesus sayang. Sehingga pada saat kita menerima ini, kita tahu melangkah untuk berbuah. Melangkah hidup benar, bukan karena saya mau masuk surga. Tapi saya tahu bahwa ada Tuhan Yesus sayang sama saya. Lalu ada orang berkata, ngapain ikut Yesus? Ada orang loh, nggak ikut Yesus, kaya, hidupnya enak. Kalau orang bertanya seperti itu dan Kristen, saudara, maka di kepalanya ikut Yesus itu hanya uang perut saja, saudara. Ini yang dikatakan dalam Filipi 3. Seteru salib Kristus, yang pikirannya hanya perut saja. Ikut Kristus lebih daripada emas, perak, dan kaya. Tetapi ada hal yang besar, keselamatan, mujizat terbesar dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Dan kami berdoa agar firman Tuhan hari ini dapat menguatkan kami semua. Untuk kami belajar melalui firman Tuhan ini.
Kita tahu siapa yang kami andalkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang temani kita, yaitu orang-orang yang mengerti bagaimana Kristus mati dan berkorban untuk kami. Nilai kami di dalam Kristus. Dan yang terutama, apa fokus hidup kami? Fokus hidup kami adalah untuk menjadi buah alat kemuliaan Tuhan Yesus. Berdiri untuk Tuhan Yesus. Karena kami adalah orang-orang yang berdosa, tetapi melalui Kristus kami dilayakkan. Kami yang tidak layak dilayakkan. Meteraikan firman Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.